Kita sampai pada minggu ketiga Februari 2022 dan inilah suara gembala dari Lembah Pujian Denpasar. Kita melihat tema kita adalah surrender to the King. Banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah Raja Sorgawi yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat bagaimana orang China pada zaman dulu sudah menyebut dia itu yaitu Sangti. Sangti itu adalah Heavenly Emperor. Dalam Mazmur 2 ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang memusuhi Tuhan. Dan mereka disebut the nations, bangsa-bangsa. Tentu saja saudara ingat tentang United Nations, UN. Jelas sekali saudaraku, bagaimana sangat anti Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan melawan semua agenda pada Tuhan, pro-LGBT, pro-abortion, dan sebagainya. Di Amerika kita bisa melihat 2 golongan, yaitu Demokrat dan Republikan. Ya, Republikan yang masih percaya Judeo-Christian value ataupun kebudayaan. Yang satunya sangat melawan. Ya, bahkan kita mendengar ada peraturan aneh daripada pemerintah Kanada. Kalau orang itu berusaha untuk mengembalikan LGBT jadi normal, maka dia melanggar hukum dan bisa terkena tuntutan hukum. Saudara, mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia itu. Dan mereka berkata, mari melepaskan diri daripada semua peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebaikan manusia, bukan belenggu saudara. Ya, bukan belenggu. Ini adalah di belakangnya tentu saja yang melawan Tuhan. Satan artinya yang memusuhi, yang melawan Tuhan. Lalu ada golongan yang kedua. Yang golongan kedua ini ketika Tuhan sudah menetapkan rajanya dilantik di Zion. Ya, Zion saudaraku Yerusalem ya. Bukan yaitu Washington DC, juga bukan Paris, ya, bukan juga di negara-negara lain saudaraku. Ini bicara tentang Kristus yang diurapi, the anointed one, Mesias yang dilantik jadi raja. Anakku, putraku, aku telah memperanakkan engkau. Saudara tahu banyak yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar, dalam arti kata Allah tidak berhubungan seks dengan wanita manusia dan punya anak. Yesus bukan ya. Ini diputrakan itu putra mahkota saudara ya. Nah, golongan yang kedua ini diberkatakan oleh firman Tuhan, terimalah instruksi ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja bertindaklah bijaksana. Ayat 10, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Jadi mereka cuma menerima firman Tuhan sebagai nasihat. Kalau yang satu tadi menentang, yang kedua ini menerima nasihat. Cuma sebagai nasihat, tetapi bukan sebagai undang-undang. Kita harus mengerti dalam kerajaan, perkataan raja adalah undang-undang. Selalu diikuti oleh juru tulis di belakangnya. Dan apa saja kehendak daripada Tuhan, daripada raja harus digenapi. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tapi ada lagi golongan ketiga yang benar-benar surrender. Yaitu ayat selanjutnya ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, worship. Orang yang menyembah, serve the Lord with fear, rejoice with trembling. Ya, dan mencium kakinya. Cium kakinya dengan gemetar. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak bisa dipermainkan. God is not to be mocked. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Ya, sejak awal tahun ini saya berkata, celakalah orang yang gegabah. Pelayanan gegabah. Dalam keluarga sembarangan. Ngomong sembarangan. Waduh saudaraku berbahaya. Ciumlah kakinya. Saudaraku, cium kaki itu tanda apa? Surrender. Minggu yang lalu kita bicara tentang satu kunci luar biasa, itu surrender. Jadi jangan jadi musuhnya Tuhan. Jangan cuma terima nasihat, terima instruksi, tetapi mencium kakinya. Tuhan memberkati. Di dalam yang mencium kakinya, maka engkau akan berbahagia. Sebab kita minta perlindungan. Seperti Ruth kepada Boaz. Dan sebagai kita kepada sang raja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami membawa setiap hati kami, pikiran kami, sembah kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah.
puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, katakan samping kiri kanan dimanapun kita berada hari ini. Saya lebih dari pemenang atau kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Serukan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya haleluya.
Shalom sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saya jemput bangkit berdiri dimanapun saudara berada, dan hari yang sangat luar biasa karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama menjadi satu kekuatan yang dahsyat dan menentukan kita kepada tujuan dan destiny yang Tuhan sediakan atas kita. Sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, sama-sama. Ku menang saat kau bertindak, amin. Hidupku hanya ditentukan, sama-sama, oleh perkataanmu, amin. Sama-sama katakan, ku aman karena kau menjaga, malaikat menjaga kita. Ku kuat karena kau menopang, amin. Hidupku sama-sama hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan sama-sama, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi sama-sama semuanya. Tuhan tak ada yang mustahil, amin, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya. Yes, haleluya. Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saya tidak peduli apa yang sedang saudara alami. Jawaban saya sederhana, bahwa hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Dan mujizat masih terjadi atas kuasanya bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Yang kedua, tangan yang ajaib masih sanggup bekerja yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Dan biarlah menit-menit ke depan adalah menit Tuhan berbicara. Dan begitu variasi Tuhan memberikan pembicara kepada setiap kami yang mendengarkan program ini. Ibadah yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama bahwa saudaraku, hidupku ditentukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Jadi hidup kita bukan ditentukan oleh sesuatu yang lain. Hidup kita bukan didikte. Hidup kita bukan didikte oleh situasi. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain. Hidup kita bukan ditentukan oleh setan apalagi. Tetapi hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin sama-sama. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik buat kita bersama. Supaya kita bersama-sama mengerti akan tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup manusia. Kenapa saya mengambil judul khotbah ini? Beta Sonde, percaya takdir. Katakan sama-sama, beta sonde, percaya takdir. Kenapa saudaraku ini sangat menarik sekali. Karena saya menemukan di beberapa tempat, beberapa orang, tidak semuanya, mereka berkata, Pak, mungkin saya ini ditakdirkan sakit. Pak, mungkin saya ini ditakdirkan untuk disakiti.
Saudaraku, dan mulai berkata, Pak, mungkin saya ditakdirkan miskin karena saya gagal dan gagal lagi dalam seluruh kehidupan ini. No. Saya mau katakan, biarlah ayat ini, biarlah tema khotbah ini menjadi satu jawaban yang percaya bahwa saudara ditakdirkan miskin, saudara ditakdirkan sakit, saudara ditakdirkan menderita, saudara ditakdirkan sesuatu yang lain yang sifatnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Beta sonde percaya takdir. Katakan sama-sama, kalau saudara sedang ikuti program ini di Facebook maupun di YouTube, saudara mulai tulis beta sonde percaya takdir. Haleluya. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah, satu saat saya mendoakan seseorang dan ini orang tua banget saudaraku, dan dia betul-betul kayak yang pertama dia takut dengan dokter saudaraku. Tetapi dia berobat terus. Satu saat dia sudah berobat di China, di Jakarta, Singapura dan beberapa tempat. Dia minta ketemu dengan saya di Surabaya. Laki-laki, om-om dan orang tua kami yang sangat diberkati. Dan dia minta ketemu. Dan dia tanya dulu sama orang-orang yang pernah saya mendoakan. Pendeta Wahyu sukanya apa makannya? Saya suka makan bebek. Dan saya tahu orang tua ini, bapak ini tidak suka bebek, saudara. Dia paksa diri menunggu saya di satu restoran bebek terkenal di Surabaya. Dan akhirnya ketemu. Tapi satu perkataan saya bukan bicara masalah bebeknya. Di beberapa kota di Indonesia saya sudah mengicipi bebek. Karena salah satu penggemar bebek. Saudaraku, di kota-kota lain biasanya kalau diundang pelayanan di satu kota, biasanya diatur begitu rapi makanan yang the best disediakan untuk hamba Tuhan ini. Dan biasanya saya terakhir minta satu sekali makan, jangan ditemani staf atau apa. Carikan saya untuk makan bebek yang terenak di kota itu. Saudaraku, akhirnya banyak orang berkata seliranya deso, katanya enggak apa-apa, yang penting rezekinya ke surga. Dan bapak ini berkata, pendeta, saya sudah berobat kemana-mana. Mulai dari China, Singapura, Jakarta, Surabaya. Mungkin saya ini ditakdirkan untuk sakit. Saya bilang, Bapak, tidak ada kita ditakdirkan sakit. Alkitab berkata, biarlah engkau baik-baik saja. Setiap saudara yang dengarkan khotbah ini, kalau saudara berkata, Pak, saya memang sudah sakit puluhan tahun, 20 tahun, dan mungkin saya ditanya, no. Hapus, delete dari pikiranmu, sehingga engkau mengalami mujizat dan kesembuhan. Amin. Beta sonde percaya takdir. Roma 8:29 dikatakan buat kita seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada tulisan kuning yang di situ saya pertebal, dan untuk memberikan satu jawaban tentang takdir. Sebab manusia semua orang ditentukan dari semula untuk ditentukannya. Dalam terjemahan lain dikatakan predestinasi. Jadi orang percaya tidak percaya takdir, orang percaya tidak percaya ramalan. Di hari Sinja kemarin ibadah Imlek saya sampaikan kita tidak percaya ramalan-ramalan dan semuanya, apalagi yang mengerikan. Tapi dipredestinasi, ditentukan dari semula untuk sehat, untuk diberkati, untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan rencana keberhasilan. Amin. Jadi kalau saudara ngalami hari ini, ngalami sesuatu yang mungkin pressure yang terlalu kuat, ngalami kegagalan, sakit yang belum sembuh, jangan percaya takdir. Setan yang buat pikiran kita, oh mungkin saya ditakdirkan tidak sembuh. Tidak ada. Kemarin saya melayani satu acara anak muda, yaitu Valentine, saudaraku. Dan saya bagikan sesuatu yang sangat menarik buat mereka, karena anak muda tidak perlu teologi yang terlalu dalam, Pak Enggi. Tidak perlu sesuatu, tapi ketika mereka judulnya mengena di hati mereka, mereka hadir dan sangat luar biasa. Saya sampaikan tentang
I just wanna say something, I love you. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu, aku sayang kamu. Artinya Tuhan hanya berbicara, aku sayang kamu. Jadi kalaupun kita ngalami, mungkin yang jomblo-jomblo ngalami disakiti, baru-baru ada yang sharing dengan saya, Pak, saya sebenarnya pengen minta doa, saya pengen cerita sesuatu, saya gagal dalam cinta. Saya cuma bilang, harus didoakan dan mulai mendilit dalam hati pikiran kita. Dan apakah mungkin saya ditentukan? Sakit hati yang kini ku rasakan, tak sesakit yang aku derita. Pak, mungkin saya ini ditakdirkan untuk sakit hati, Pak. Berulang kali saya disakiti, Pak. Dan semua laki-laki rupanya buaya, kecuali yang dengarkan program ini. Jadi jawaban saya sederhana. Kalau saudara masih mengeral faham, Pak, saya ditakdirkan sakit, Pak, saya ditakdirkan miskin, Pak, saya ditakdirkan gagal, Pak, saya ditakdirkan sakit hati, sakit jiwa, sakit apa saja. Jawabannya, saudaraku, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula, dipredestinasi untuk diberkati, untuk sukses, untuk berhasil dan bangkit, untuk melihat sesuatu yang terbaik, yang terbaru, yang Tuhan sediakan. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diubah, tetapi Tuhan adalah ahli-ahlinya mengubah. Yang saudara berkata takdir, tetapi hari ini bisa diubah. Amin. Keluaran pasal 4 ada salah satu contoh. Seorang hamba Tuhan yang namanya Musa. Katanya arti nama Musa adalah diangkat dari air. Lalu kata Musa kepada Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 10-12. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudaraku, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ini, yakni Tuhan, Mus? Oleh sebab itu ayat 12, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, ini betul-betul kondisi yang tidak bisa dirubah. Betul-betul tidak bisa diubah. Kenapa saudara? Secara manusia, Musa ini cuplikan percakapan Musa dengan Tuhan. Dia berkata, sebab aku ini mulut berat dan saudaraku, dan berat lidah. Mungkin gitu Musa, saudara. Berat lidah. Berat lidah itu bukan bibirnya tebal, tapi mungkin agak terbata-bata. Saya ada jemaat yang kami layani bilang gini, Pak, jangan bilang-bilang. Dulu saya SMP, SMA, saya ini sulit bicara, Pak. Tapi sekarang setelah dijamah Tuhan, dia tidak bisa berhenti bicara. Baterainya alkalin, saudaraku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Musa menghadapi fakta, dia berat lidah, dia berat mulut, artinya tidak bisa mungkin gagap, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, hai Musa, siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Itu saya, kata Tuhan. Jika hari ini sudah berkata, saya sakit tidak bisa disembuhkan. Tuhan berkata, siapa yang bisa menyembuhkan adalah hanya satu, Jehovah Rafa. Pak, Tuhan mungkin saya gagal dicegah. No, saudaraku, saya mau katakan, siapa yang menciptakan kesuksesan? Tuhan. Ketika kita, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, kita akan melihat semua yang kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Hari ini ada kabar baik. Jangan Rasul Paulus berkata, jangan percaya kepada filosofi filsafat kosong, termasuk takdir, termasuk ramalan 2020 akan terjadi. No. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan sukacita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kondisi Musa yang seperti itu, ada 3 langkah yang digunakan Tuhan untuk mengubah keadaan kita.
Dan kadang-kala kita tidak suka. Yang pertama, ada 3 langkah yang digunakan Allah untuk mengubah hidup kita dari takdir yang sudah kita berkata mungkin itu takdir. Mungkin dari satu kondisi yang tidak diubah, kondisi yang parah, kondisi yang hancur, dan semuanya saudaraku. Yang pertama adalah promise, janji Tuhan. Tapi yang kedua adalah problem, masalah. Yang ketiga adalah profession. Dalam waktu tidak lama kita akan bahas bahwa hal-hal yang seperti ini, yaitu tentang janji Tuhan, masalah dan penyediaan yang dipakai oleh Allah untuk mengubah takdir, untuk mengubah keadaan. Jadi tidak ada yang nyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Tidak ada. Tidak ada namanya nasib. Apalagi menurut ramalan yang ada di tangan. Kamu ini dan sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan. Kalau masih terikat seperti itu, putuskan. Kalau pas ramalannya bagus, kita senang. Dan saudaraku, tapi kalau pas ramalannya jelek, ramalannya buruk, saudara hati-hati. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Dan menurut survei, hanya 10% fakta yang kita alami, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu yang akan terjadi. 90% ditentukan oleh respon kita. Kadang-kadang manusia bangun pagi khawatir, bangun pagi susah, bangun pagi bingung, bangun pagi bete dan sebagainya. Itu yang terjadi. Saya sampaikan bahwa seorang pendeta namanya David Yonggijo berkata, 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Mulai bangun pagi berkata, Tuhan Engkau juru selamatku, thank you Jesus. Engkau Allah yang luar biasa buatku. Engkau hebat dan Engkau dahsyat buatku. Haleluya. Dan saudara akan mengalami sepanjang perjalanan hidupmu, mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang janji. Apa yang sanggup merubah kondisi kita, yaitu apa yang disebut dengan janji. Janji Allah, kalau sudah lihat dalam ayat 11 dan 12 tadi, dalam ayat 11 dan 12 dikatakan buat kita semuanya, saudaraku. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah? Dan ayat 20, oleh sebab itu pergilah Mus. Jadi rupanya yang membuat Musa diubahkan adalah karena janji Tuhan. Siapakah yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang bisa sembuh atau tidak? Siapa orang yang membuat orang yang bisu menjadi berbicara? Kami menemukan banyak hal yang terjadi ketika orang-orang yang notabene sudah sangat kritis penyakitnya. Bahkan ada yang gila, ada yang setengah gila, dan ada yang pura-pura gila. Mereka disembuhkan oleh Tuhan, bukan oleh pendeta Wahyu atau pendeta Hengki atau pendeta Adi atau pendeta Efraim, pendeta John dan sebagainya. Pendeta, tapi oleh karena Tuhan. Yesus karena janji. Amin. Ketika Musa dalam kekhawatiran, ketika Musa komplain, protes, Tuhan, aku dibelah lidah, dia berkata, Mus, siapa yang ciptakan? Karena ada janji Tuhan, sehingga Musa berubah dan mengalami mujizat Tuhan. Karena ada janji Tuhan, setiap saudara dimanapun saudara berada, mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Dan mujizat masih terjadi sampai hari ini. Janji Allah membangun atau membentuk apa yang disebut dengan self-confident, rasa percaya diri. Amin. Ketika kita mulai ragu, mulai bimbang, mulai khawatir, mulai susah, kita punya janji Tuhan. Makanya saudara dan saya mesti memahami, setiap kita memahami, input mempengaruhi output. Saya tidak habis pikir, makanya Alkitab berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Saya tidak habis pikir kalau orang-orang yang mungkin tidak bergelut dengan firman. Ada satu orang suaminya tidak kenal Tuhan, dulu kenal Tuhan akhirnya mundur. Saudaraku gampang marah, gampang emosi dan semua. Saya cuma bilang, istrinya bilang, Pak, kenapa suamiku?
Saya cuma bilang, karena tidak pernah dengar firman, tidak pernah baca firman, yang apa yang dia lihat menjadi satu secara untuk memutuskan. Itu hukum psikologisnya kan gitu. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia perhatikan, itu untuk membimbing dia untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam hidupnya. Tidak salah, saudaraku, kita nonton drakor. Tidak salah kita suka ke 21, suka film-film action dan sebagainya. Saya juga suka. Saya suka Steven Seagal sama Rambo. Bahkan apa? Menang terus sama India, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, Omikron memang berbahaya. Tetapi lebih bahaya adalah sinetron. Omikron dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, perlindungan Tuhan nyata. Kita sudah mendoakan hampir 60 orang dan mengalami mujizat Tuhan. Tetapi sinetron itu serinya berpanjang, saudaraku. Kalau yang berbahaya adalah sampai tidak bisa siapkan khotbah, sampai tidak bisa berdoa, sampai tidak, hari ini itu, aduh serinya bagus banget. Dan sayang kalau tidak, saya tidak bisa doa, saya tidak bisa gara-gara harus ngikuti seri drakor atau yang lain. Dulu saya masih kecil dan sekarang masih kecil juga. Suka nonton tapi masih radio, itu drama serial Brahma Kumbara. Wah, kegiatan apapun, Pak Enggi juga tahu, kita lari harus dengarkan Saur Sepuh, Mandili dan kawan-kawan. Itu dulu. Itu lebih berbahaya, karena aktivitas gereja kita, aktivitas dengan Tuhan dikalahkan, tetapi selama tidak dikalahkan, tetap oke-oke saja. Orang bisa melotot handphone sampai berjam-jam, sampai pagi. Rupanya janji Allah membuat kita self-confident, percaya diri apapun situasinya, sehingga saudaraku Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar berharap, dia pegang janji Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, sekalipun tidak ditolong, tetap percaya karena ada janji Tuhan. Hai Bapak Ibu dimanapun saudara berada yang dengarkan program ini. Kalau engkau sedang mengalami berbagai macam hal hari ini, pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu disertai dengan sumpah bagian emas perak yang teruji. Artinya ciamik pol. Janji Allah merupakan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Jadi langit bumi boleh sirna berlalu, tetapi firman Tuhan hari ini cukup berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersih. Sonde pernah terlambat. Amin. Jadi jangan percaya takdir, tapi percaya akan janji Tuhan. Membuat saudara kuat berdiri, membuat saudara yang disebut dengan memiliki rasa percaya diri. Oleh karena janji Tuhan, bukan pakaian yang kita pakai, bukan tas yang mahal, bukan sepatu yang mahal. Kamsia ko aming, thank you untuk bajunya sangat bagus sekali, saya cocok. Dan juga ko afui untuk t-shirt 2 yang sangat bagus. Saya pakai terasa lebih muda 15 tahun. Thank you ko aming, sese kamsia, matur nuwun. Nah, jadi janji Allah membuat kita self-confident. Kita percaya akan janji Tuhan. Maka pegang janji Tuhan apapun yang terjadi. Apapun situasi, mungkin saudara berkata sedang berada dalam keadaan berdosa. Saudara keluar dari hadirat Tuhan, saudara gagal, saudara sakit parah dan semuanya. Tetap pegang janji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dengar. Tidak pernah dikecewakan. Jadi yang dibuat Allah untuk mengubah kita adalah janji. Musa pun dia berkata, siapa yang bisa merubah orang bisu? Saya yang berfirman, Musa. Dan Musa memegang janji Allah. Dan Musa dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, saudaraku, yang kedua yang dipakai oleh Allah dalam ayat yang ke-10, yaitu masalah. Kalau saudara melihat ayat yang ke-10 sangat luar biasa, saudaraku. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Masalah daripada Musa adalah tidak pandai bicara. Itu persoalan yang tidak bisa diubah. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua itu dipakai Tuhan. Dengar baik, makanya Alkitab berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Amin. Masalah yang Allah izinkan, problem, sering saya katakan, problem is good for us. Masalah yang Allah izinkan sangat efektif untuk mengubah
mempersiapkan, memproses kita sehingga dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan dan juga perbaikan-perbaikan. Selain kebaikan juga perbaikan dalam hidup kita, yakni menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun untuk menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Yang setuju katakan amin. Rupanya kacamata kita beda dengan kacamata Tuhan. Minggu lalu kalau tidak salah saya singgung bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Terus saudaraku, pencobaan, masalah, problem, saya katakan problem for apa? Problem is good for us. Karena apa? Mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, mendatangkan perbaikan. Dengan masalah orang bisa rendah hati. Dengan masalah orang tidak sombong. Saya tanya sama Pepi yang minggu lalu dia testimoni kesaksian sakit DBD, apalagi pagi tipes dan juga malaria. Pep, apa yang Tuhan taruh dalam yang Tuhan katakan dalam hidupmu? Pak, Bapak, saya Tuhan tegur untuk tidak sombong dan juga tidak taat. Haleluya. Dalam setiap segala sesuatu Tuhan selalu punya tujuan. Tuhan punya rencana yang hebat. Jadi jangan jangan curiga sama Tuhan. Kenapa saya sudah ikut Tuhan ngalami masalah? Kenapa saya sudah menabur ngalami masalah? Saya sudah nabur kursi untuk cabang ngalami masalah. Saya sudah berbulan setia dan semuanya melayani. Kenapa masalah? Yes. Jangan salah. Salah tangga bro. Bro, sis, Aci, Ongko, Ama, Ina. Rupanya problem dijadikan Allah untuk merubah sesuatu takdir kita. Amin. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah yang besar, masalah yang Tuhan sedang izinkan kita untuk melihat perkara-perkara ajaib, perbaikan dan kebaikan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia akan memegang tangan kananmu. Tapi berat, yes. Tetapi sudah belajar. Bulan ini adalah surrender to the King. Berserah kepada Allah. Not good idea, but God idea. Yang dihadapi Musa, problem yang dihadapi menjadikan Musa diubah. Jadi bersyukurlah kalau hari ini dihadapkan masalah. Saya pernah tanya kepada gembala senior kita, Pak Pendeta Arifin berkata, saya tanya, Pak, apakah Pak Arifin tidak pernah menghadapi masalah? Dia bilang, Wahyu, masalahku itu 1001 macam. 1001 macam. Tapi Tuhan selalu menolong. Dan selalu melahirkan kemuliaan. Dia bilang, coba lihat, saya ngalami gagal getah bening. Sampai sekarang disembuhkan Tuhan. Saya ngalami ini, saya disembuhkan. Saya ngalami ini, dibully, saya disembuhkan. Keren banget. Hari ini sahabat Kristus warga kerajaan Allah yang sedang mendengar program ini dan ibadah ini. Kalau engkau sedang mengalami problem, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan suamimu. Jangan salahkan anakmu. Jangan salahkan istrimu. Apalagi pendetamu. Pendetamu imut-imut disalahkan terus. Apalagi yang amit-amit. Jadi rupanya masalah membuat saudaraku yang dikasih Tuhan menjadikan kita untuk merubah keadaan, perbaikan dan kebaikan akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Makanya mari bersama-sama setiap hari kataku bersyukur Tuhan dengan hidup ini. Amin. Hidup ini akan jadi indah ketika Anda bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang digunakan Allah, kendaraan apa yang digunakan Allah untuk merubah takdir, merubah keadaan kita yang minus, keadaan kita yang di bawah, keadaan kita yang sakit, keadaan kita yang betul-betul ada di dalam keadaan pressure yang berat. Yang pertama, God give His promise. Tuhan memberikan janji atas kita. Dengan janji kita bisa berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Tapi yang kedua, God give the problem. Banyak perkara memang banyak. Yang kedua, Tuhan mengizinkan problem supaya saudara melihat mujizat. Dengar baik, semakin banyak persoalan, semakin besar persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, jika engkau mengalami persoalan atau problem hari ini, Tuhan sedang bawa untuk mengalami opportunity, kesempatan
Saya bangga dengan orang Jepang, Taiwan, dan China. Dia tidak mengenal istilah krisis. Mereka tidak ada huruf krisis, tapi yang ada adalah opportunity. Minggu-minggu yang lalu saya mengalami pressure yang berat. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan apakah mengalami? Yes. Saya minta dukungan teman-teman untuk berdoa dan sebagainya. Dan saudaraku yang dikasih. Tapi yang menarik, setelah masa itu berlalu, saya melihat semua postingan ayat, semua broadcast firman Tuhan menjadi sesuatu yang hidup dan berkuasa. Jujur aja saya berada dalam zona nyaman dan saya menara doa, saya khotbah dan segala sesuatu running dengan baik. Tapi Tuhan porak-porandakan dan saya hanya bisa berharap kepada Tuhan dan mujizatnya. Dan Tuhan menjadi penyelamat. Dan akhirnya saudaraku, saya menara doa begitu indah. Saya menyaksikan orang rekaman bisa meneteskan air mata. Saya merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Problem ketika respon yang benar akan menghasilkan, saudaraku, bahwa my God is living God. Saudara menyembah, saudara berdoa, saudara beribadah, saudara berkhotbah, saudara baca firman seperti nyala hidup dan berkuasa. Makanya bersyukur. Tetapi yang ketiga, God will give the provision. Tuhan menyediakan penyediaan buat kita. Yang paling terakhir yang dipakai Tuhan adalah provision, penyediaan. Dengan penyediaan, kesempurnaan dalam kesuksesan akan terjadi apabila kita melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Allah. Makanya Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Kesempurnaan dalam kesuksesan adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan salah satunya adalah, saudaraku, salah satunya bukan satu-satunya, tanda orang disertai Tuhan adalah Tuhan sediakan. Allah membuat penyediaan atas hidup kita. Saudara diberkati rohani, jasmani, dan jiwani. Amin. Saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran. Tetapi bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus ciptaan baru, berhak menerima segala warisan surgawi. Contoh yang menarik saudaraku, siapakah yang mengalami problem, siapakah yang mengalami banyak hal dan menghasilkan, mengubah keberadaannya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang pertama adalah Daud. Lalu Samuel berkata, dikatakan pada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengambilkan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudaraku, yang pertama yang dialami David adalah tidak dihargai orang tua. Itu dipakai oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi respon yang benar. Kalau kita mungkin tidak dihargai mertua, tidak hargai orang tua, jangan komplain, jangan marah. Respon yang betul. Karena Tuhan sedang membawa kepada tujuan kemuliaan. Tetapi yang kedua, 1 Samuel 28:17, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberianimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Yang kedua, selain tidak dihargai orang tuanya, dia tidak dihargai oleh saudara sendiri. Ada berapa banyak orang yang berkata, Pak, saya ini seperti anak tiri. Saudara-saudara tidak menghargai, tidak jadi soal. Respon yang positif. Tetapi yang ketiga, Daud juga mengalami dalam 1 Samuel 17:33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang-orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak ada masa mudanya telah menjadi prajurit. Yang ketiga, dia direndahkan oleh pemimpin atau bapak rohani. Setan bermain di sini. Ketika engkau menjadi punya spirit piatu. Pak Wahyu tidak perhatikan. Pimpinan saya tidak perhatikan. Direndahkan sepertinya tidak punya Jangan marah. Tuhan sedang latih hati kita. Jemaat-jemaat, gembala saya sombong. Pendeta saya sombong. Tidak pernah tersenyum. Ketemu juga tidak pernah senyum. Wajahnya cemberut. Udah pakai masker mana kita bisa lihat. Direndahkan oleh siapapun juga. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa yang direndahkan akan
Jangankah hiu, kalau orang tuamu, saudaramu, pemimpin rohanimu tidak menghargai engkau. Sebab penghargaan daripada Tuhan. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara tidak perlu makan puji, tidak perlu dihargai. Saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Tapi yang keempat yang dialami oleh Daud adalah sangat luar biasa. Ketika dia punya respon yang benar. Lalu Samuel mengambil buli-buli minyak, dituangnya ke atas kepala Saul. Diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan lalai mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel. Telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel. Engkau akan memegang tubuh pemerintah atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagi bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Samuel mengambil tabung tanduk dan itu diperlakukan berbeda oleh hamba Tuhan. Samuel mengambil tabung untuk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dengar. Dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika tidak dihargai oleh orang tuanya, tidak dihargai oleh saudaranya, tidak dihargai oleh pemimpinnya atau pemimpin rohani atau jasmani, saudara tetap respon yang positif, tetap percaya bahwa problem ketika respon yang positif akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi coba lihat, diperlakukan beda oleh hamba Tuhan, diurapi untuk menjadi raja. Jadi Tuhan memakai persoalan, masalah, kesulitan, janji Tuhan untuk menggiring kita kepada satu tujuan kemuliaan. Daud menjadi raja dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saudara mengalami 3 perkara ini, kita tidak percaya nasib. Yang pertama, saya mau katakan kita tidak percaya nasib, kita tidak percaya takdir, tetapi predestinasi. Tidak ada yang ditakdirkan sakit terus-menerus, tidak ada yang ditakdirkan oleh Tuhan miskin, tidak ada yang ditakdirkan untuk menderita. Tetapi saudaraku, rancangan untuk kita dipredestinasi untuk diberkati dalam segala hal. Bagaimana Tuhan cara mengubahnya? Yang pertama adalah lewat persoalan yang kita hadapi, lewat janji Tuhan yang pertama. Tetapi yang kedua lewat problem yang kita hadapi. Tetapi yang ketiga lewat penyediaan Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sama-sama. Bagi Tuhan. Yang perlu mujizat kesembuhan, lambaikan tangan saudara. Yang perlu mujizat keuangan, lambaikan tanganmu. Yang mujizat yang lain, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagiku ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi sama-sama bagi Tuhan. Yes, hambamu berdoa in the name of Jesus. Mustahil bagi Tuhan tiada yang tamu. Katakan sama-sama mujizatnya. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kita berdoa. Mungkin saudara dalam keadaan kebimbangan, masalah, kesulitan. Yang pertama, sebagai hamba Allah saya ingatkan, tetap pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Dan yang kedua adalah lewat masalah yang kita hadapi, saudara kita respon yang positif. Ada tujuan Tuhan menggiring Daud dengan respon yang benar untuk menjadi raja yang diurapi Tuhan. Saudara dan saya dibawa pada tujuan ilahi yang dahsyat. Jangan mengeluh, jangan komplain, jangan marah, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan belum selesai bekerja. Dan yang ketiga, akan ada penyediaan yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan di tengah-tengahnya COVID yang ada. Demi nama Yesus, aku berdoa untuk setiap umatmu dimanapun berada. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi satu kekuatan yang memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan,
memulihkan, memberkati kami, dan menjadi orang-orang percaya yang bergairah dan semangat. Karena Tuhan tidak pernah lalai, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur, dan semua mujizat Allah terjadi demi dan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan, acara yang sangat luar biasa. Shalom buat kita semua. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Baik, kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan, dan biarlah kebenaran-Mu itu terus tertanam dalam hati kepercayaan iman kami, sehingga kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semua, karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, persiapkan roti dan anggur dan dengarkan pesan-pesan kebenaran firman. Tubuh Kristus telah dicabik-cabik, dihancurkan, sehingga kita mendapat kekuatan, kita mendapat kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Sambil persiapkan cawan di tangan kanan dan dengarkan pesan kebenaran. Darah Kristus tercurah untuk menguduskan kita, menyucikan kita, memerdekakan kita, dan melindungi kita senantiasa. Oleh karena itu, percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Marilah minum dengan iman. Haleluya. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang hidup. Kami telah sehidangan dengan Engkau, maka teruslah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melangkah, melakukan kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan hukum-hukum-Mu, sehingga nama-Mu terus dipuji, dipermuliakan. Dan dalam kesempatan ini, hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Biarlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera senantiasa menyertai. Dan berdoa setiap pemberian yang diberikan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan misi, atau persembahan sukarela. Engkau senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, sehingga apa yang mereka gumuli, apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka, dalam usaha bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pengabdian mereka, apa yang mereka miliki, biarlah sorga terbuka, sehingga semua yang terbaik dari sorga itu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Bapak, Ibu, Saudara, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa Surgawi, serta kasih dalam Yesus Kristus yang sempurna menyertai di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah itu, sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.